Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Nah, fungsi linier adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kemudian untuk unsur pembentuk fungsi itu ada 3, ada variabel, konstanta, dan juga koefisien. Nah, fungsi linier ini juga merupakan suatu fungsi yang sering sekali digunakan oleh para ahli ekonomi dan juga bisnis dalam menganalisa dan juga memecahkan masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi dan juga bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk fungsi linier ini. Kemudian ada beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan juga bisnis. Yang pertama itu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Kemudian ada keseimbangan pasar dalam 2 macam produk. Kemudian pengaruh pajak dan juga subsidi terhadap keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi pendapatan, analisis pulang pokok, dan juga fungsi konsumsi dan juga tabungan. Model penentuan pendapatan nasional juga itu termasuk ke dalam penerapan fungsi linier dalam kehidupan ekonomi. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan sendiri adalah fungsi yang dimana menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh seorang konsumen dengan harga produk yang disediakan. Nah, dalam teori ekonomi juga ini dijelaskan bahwasanya jika harga naik, maka jumlah permintaan akan otomatis turun. Dan jika harga turun, maka permintaan akan menjadi naik. Nah, kemudian dalam fungsi permintaan ini terdapat beberapa faktor yang bisa menentukan permintaan. Yang pertama itu ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang pengganti, kemudian ada selera masyarakat, kemudian ada pendapatan, dan lain-lain. Kemudian fungsi permintaan ini juga bisa dituliskan ke dalam grafik. Nah, contohnya di sini ada price 1 dan juga price 2. Yang dimana price 1 itu lebih rendah, yang akan menjadikan permintaan itu menjadi lebih banyak. Nah, jika harganya itu lebih naik dari biasanya, maka permintaan juga akan menjadi turun atau menjadi Q2 itu. Nah, selanjutnya fungsi permintaan ini juga bisa ditunjukkan oleh suatu persamaan. Nah, yaitu QD sama dengan A kurangi BP. Nah, QD itu sebagai jumlah barang yang diminta, kemudian P itu sebagai price atau harga, kemudian A merupakan jumlah maksimum permintaan, yang dimana jumlah permintaan itu ketika harganya itu 0. Kemudian B itu tingkat perubahan permintaan terhadap harga. Kemudian selanjutnya adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran sendiri adalah fungsi yang dimana merupakan sebuah fungsi yang menjelaskan jumlah barang yang disediakan oleh produsen dengan harga dan juga waktu tertentu. Nah, fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh suatu produsen untuk dijual dengan harga produknya tersebut. Nah, kemudian dalam fungsi penawaran ini juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, harga barang ini menjadi faktor utama dalam penawaran ini, karena jika harga naik, maka produsen otomatis akan menjual lebih banyak lagi, karena produsen ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Nah, sedangkan jika harga turun, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang dijualnya. Contohnya adalah ketika harga cabai naik, maka petani akan berusaha untuk menjual lebih banyak
cabai lagi ke pasar. Kemudian faktor yang kedua adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi ini bisa mencakup bahan baku, upah tenaga kerja, biaya listrik, transportasi, dan juga lain-lain. Jika biaya naik, maka keuntungan otomatis akan berkurang, sehingga penawaran juga akan menjadi turun. Nah, jika biaya turun, biaya produksi itu turun, maka produksi itu akan menjadi lebih murah, sehingga penawaran akan menjadi naik. Kemudian, faktor yang ketiga adalah teknologi. Nah, teknologi ini menjadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi, karena teknologi itu jika lebih maju, maka produksi akan lebih cepat dan juga murah, dan penawaran juga akan menjadi naik. Nah, jika teknologi tersebut tertinggal, maka produksi juga akan menjadi lambat dan juga mahal, sehingga akan menjadi penawarannya rendah. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah jumlah penjualan. Nah, jumlah penjualan ini terjadi di pasar. Jika banyak produsen, barang di pasar makin banyak dan penawaran pasti akan meningkat. Nah, namun jika sedikit produsen, maka barang itu akan menjadi terbatas dan juga penawaran akan menjadi menurun. Kemudian fungsi penawaran juga bisa dituliskan ke dalam suatu grafik, yang dimana jika suatu harga itu naik, maka produsen juga akan mengeluarkan lebih banyak lagi barang produksinya, sehingga terjadi peningkatan dalam jumlah produksi tersebut. Sehingga jika digambarkan ke dalam grafik, maka panahnya itu akan menghadap ke atas. Nah, kemudian dalam mekanisme pasar pasti akan ada yang namanya keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar merupakan suatu kondisi yang dimana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan dari konsumen, atau jumlah barang yang diminta itu sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Nah, harga keseimbangan pasar itu terbentuk dikarenakan adanya proses tawar-menawar, karena jika harga yang ditawarkan itu terlalu mahal, maka barang atau jasa tersebut pasti tidak akan laku. Kemudian, dalam keseimbangan pasar juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan tersebut. Yang pertama adalah ketersediaannya barang sesuai dengan jumlah permintaan. Kemudian ada persediaan barang sesuai penawaran, dan juga keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan yang ada. Adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan juga permintaan konsumen. Contohnya adalah ketika permintaan kereta api itu naik, maka pemerintah akan mengeluarkan kereta api tambahan agar para konsumen bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.